Nah, terus ada yang bertanya, kenapa sampai muncul begitu? Nah, ini dalam analisa saya, orang bisa saja berbeda. Kalau saya menganggap bahwa munculnya zikir-zikir yang terkadang seperti lingkaran, seperti kembang, ya. Kan ada seperti bunga mekar dengan keseragaman Allah, Allah. Saya mengikuti juga itu dulu. Cuma saya merenungkan, ini dari mana muncul? Cari, ada enggak sahabat seperti ini? Enggak ketemu. Nah, kemudian ada pula zikir. Baru saja ditalkinkan oleh gurunya, mursyidnya. Melonjak-lonjak. Cari. Ada enggak sahabat setelah diajarkan Nabi la ilaha illallah bersambung? Enggak ada. Sampai berikutnya tidak ada. Nah, paling-paling yang akan dijadikan sebagai payung lebarnya adalah para sahabat kalau berzikir yatamayaluna, condong-condong seperti al-asjar tahubbuh riyah. Tahubbuh riyah, yaitu bagaikan pohon kayu yang ditiup angin. Tapi beginikah modelnya itu? Jauh. Nah, makanya ketika itu saya berkesimpulan tampaknya bercampur aduklah antara zikir dengan seni. Jadi antara zikir dengan seni. Ya karena madrasah-madrasah zikir itu kan madrasah-madrasah yang terisolasi dari orang. Kadang sekian lama, ya 40 hari sama dengan apa? Nah, mengisi kepenatan, ya, kepenatan, panik, latihan. Sama dengan kalau anak-anak dipondokkan selama 3 tahun, kemudian terkurung mereka, pulang sekali sebulan gitu ya. Kira-kira sanggup dah dari pagi sampai tidur, bangun tidur, zikir kembali, sampai pula nanti tidur, zikir terus? Dah. Coba, saya dulu kan pulang 1 bulan sekali. Sanggup enggak terus melakukan hal seperti itu? Jadi di dalam menghadapi proses pembinaan seperti itu, muncullah ide untuk ada waktu-waktu rehat. Waktu-waktu istirahat. Sehingga keletihan fisik, ya, penatnya tubuh dan berbagai macam bisa refresh dengan itu. Nah, tentu tidak mungkin dibawa. Kalau sekarang kan anak-anak ketika letih dia main HP dia. Kalau dahulu tidak. Nah, bagaimana mengisi waktu-waktu tersebut? Maka di sanalah kemudian muncul apa? Kesenian yang dianjurkan oleh para murabbi, para pembina halaqah, daripadanya mota, daripadanya begunjang bermacam, ayo. Nah, mereka lakukan, rancanglah berbagai gerakan-gerakan seperti itu, tapi tetap berisikan kalimat zikir. Tapi kemudian murid menganggap itu adalah kaifiat zikir, bagian dari syariat. Jadi penyebab munculnya awal sebenarnya adalah sebagai hiburan bagi mereka yang telah terikat di dalam suatu program pembinaan ruhiyah. Nah, daripada masuk kepada kejenuhan,
Ya sudah, muncullah. Nah, terkadang asal tari-tariannya dari luar, sama dengan dahulu. Apa dan ibu-ibu, anak-anak muda dulu membawanya mengajikan dengan apa? Dengan bersilik. Nah, mulailah dimasuk-masukkan daripada bersilik saja, daripada nyomambui-hambui, cepat-cepat baru, gantilah itu. Sebelum membuka langkah doa lu. Nah, membuka langkah baca bismillah, alif lam mim. Itu kreasi-kreasi seperti itu muncul di berbagai negara. Yang sebenarnya itu bukanlah kaifiat zikir yang diajarkan oleh Rasul. Jadi tidak kebesuo doh. Di dalam hadis Nabi, kalau kamu memukul maka bacalah fa idza batastum jabbarin. Tidak ada Nabi majan seperti itu. Jadi kalau kita mau tahu asal muasal kenapa muncul hal-hal yang seperti itu, sebenarnya itu dahulu adalah kreasi-kreasi yang dibuat oleh para mursyidin, orang-orang yang membimbing orang dalam halaqah zikir dan berbagai macam, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan yang menjauhkan para murid dari kejenuhan. Tetapi kemudian yang disayangkan karena kefanatikan. Nah, jadi persoalan kembali kita kepada kasus tadi. Kefanatikan akhirnya tidak terpilah mana yang seninya, mana yang ibadahnya. Mana yang petunjuk syariat, mana yang metoda tarbiyah. Itulah yang akhirnya melahirkan berbagai macam model zikir itu. Kan? Dia berzikir Allah tanpa ada do. Allah begitu. Nah, ada dulu ya ada satu zikir pakai seperti kadang-kadang seperti orang joget. Lah. Tambah lo berjantik lo tangan setiap. Untuk orang baindang jadinya kan. Nah, jadi asal muasal itu kalau dicari dari ketentuan syariat kaifiat ya, kaifiat yang jadi ingat ketika saya membicarakan cara bukan berarti saya menolak asal. Kadang-kadang orang begitu. Kalau kita bicarakan, orang berzikir tak laku tujuh. Ini bukan perkara zikirnya tetapi sifatnya. Karakternya, kaifiatnya. Zikirnya jelas ada petunjuk Al-Quran, uzkurullah katsira. Dalam setiap keadaan berzikirlah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jelas ini asal, ini muqarrar muttafaq alaih. Asalnya. Jadi kalau orang berbicara tentang bagaimana kaifiat beribadah, jangan terus kita mengatakan ibadah orang taganya. Ibadahnya orang sepakat. Berzikirnya sepakat. Tetapi ketika zikir itu kemudian ditambah dengan berbagai kaifiat, maka di sini ulama dan saya termasuk kelompok yang itu membutuhkan petunjuk secara khusus. Tidak ada hak kewenangan kita untuk membuat kreasi sendiri. Nah, tapi bagaimana kita memahaminya? Tentu yang pertama kita cari tahu ini dari mana ini dahulu asalnya. Oh, ternyata dahulu adalah kegiatan-kegiatan yang diciptakan oleh sebagian para pembina, halaqah, mursyid dan berbagai macam untuk mengantisipasi rasa jenuh. Makanya dahulu ketika anak-anak muda belajar, lah panik ngaji lah, turun ke bawah ke gelanggang lah, muka langkah sontak. Nah, supaya jangan terputus dari zikir, maka diisilah gerak-gerak silat. Kita tahu silat Minangkabau itu tentu sudah dimiliki oleh orang Minang sebelum Islam hadir. Telah dimiliki. Tapi bagaimana kemudian ulama menggeser nilai-nilai yang tidak Islami itu kemudian memasukkan. Coba lihat bagaimana mereka membuka langkah persembahan.
Kemudian seperti gerakan, ada yang seperti gerakan takbiratul ihram awal pembukaan salat. Nah, ini adalah sesuatu yang dimasukkan. Jadi yang tidak terpilah hari ini antara teori pembinaan metode tarbiyah dengan inti ajaran syariat. Itu nambah campur aduk ini. Nah, kalau dari sisi teori pendidikan, pembinaan, tentu ada sedikit kelonggaran. Sama aja ibu majan anak kini dan jadi guru. Belajar matematik. Neknya beretong. Ada ngechat, ya sekarang rehat dulu, refreshing. Apa? Nah, berbagai cara. Ayo, tangan ke depan, macam-macam. Nah, teori-teori seperti itulah dulu yang diterapkan oleh para ulama ketika membina umat, apalagi mereka-mereka yang ikut di dalam kajian yang kontinu supaya jangan ada kejenuhan. Tetapi kemudian hari para generasi berikutnya menganggap seluruhnya itu adalah syariat. Itu awal pertama. Nah, karena itu kalau kita menerima petunjuk dalam berzikir, dalam menjalankan ibadah, hati-hati memilah mana yang petunjuk syarak, mana yang bukan bahagian dari syariat itu, bukan yang menjadi lazimnya yang melekat kepadanya. Nah, ada dahulu kalau orang akan berzikir dipakaikan dahulu apa? Selempang tertentu. Tentu kita tidak akan bertemu. Ada selempang khusus seperti itu dikalungkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Al-Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti itu bukan bahagian dari syariat. Mungkin ini dahulu adalah metode pendidikan. Semua orang masuk ke situ, pakai baju seragam, kok tidak boleh belajar. Dulu kan madrasah itu, tidak boleh belajar. Contoh lagi kan baju seragam kan dirubah loh. Siapa yang tidak pakai baju seragam itu tidak boleh masuk sekolah. Gitu. Nah, jadi metode-metode itulah yang kemudian bercampur-campur di kemudian hari. Sebagian orang yang fanatik menganggap bahwa tidak boleh digaduh-gaduh. Ini warisan. Nah, muncullah. Nah, disitulah kita memahami kan ada orang yang melakukan i'tikaf tapi dengan persyaratan tidak boleh makan dan berdarah bagai misalnya. Nabi SAW beriktikaf. Tidak ada beliau melarang orang memakan yang berdarah. Ada dan terkadang iktikaf tidak boleh bersuah bini bagai. Angkat terjadilah. Jangan gaduh-gaduh dan. Nah, kita tahu bahwa Nabi SAW dalam beriktikaf dikunjungi oleh istri beliau Sofia. Berbicara dengan beliau. Nah, terus kenapa muncul yang ini? Kita tidak katakan yang muncul ini tentu tidak kita katakan syariat. Petunjuk syarak. Ini dahulu mungkin adalah suatu ide yang muncul dari seorang pembimbing. Kalau dipalapeh untuk nan orang kok bisa nak i'tikafnya tu. Anak ngadu, bini tu serentak mengadu, tak tahunya selakinya i'tikaf tu. Akhirnya sedang i'tikafnya mau urus sesadanya. Nah, kalau di zaman itu orang bisa menahan diri dan keluarga juga faham tidak mengganggu berbagai macam kecuali yang sangat hajat mendesak. Tetapi kemudian hari ini perlu dibatasi sehingga i'tikaf tak boleh pakai HP dah. Bako itu. Oh, dulu bako boleh pakai HP buyar. Dulu HP untuk telepon saja, kini celek WA begitu. Nah, jadi ada metode-metode yang kemudian diterapkan.
Nah bisa jadi dahulu makan yang tidak berdarah itu dengan analisa. Kalau makan kau terlalu lama, banyaknya. Kalau lah banyak, nah telan tuang tali mato, tekan tuang adanya. Kalau tekan tuang, ya dalam kelambu lo dah tahu tu. Cuma sayang kemudian hari metoda-metoda itu diberi alasan-alasan syar'i seolah-olah itu menjadi suatu ketentuan mutlak petunjuk syariat. Itu pangkal masalah. Nah, bagi orang yang mengaji kemudian dia akan bisa memilah. Iko ndak ada petunjuk syariatnya. Mungkin untuk orang tertentu bisa berfaedah. Untuk orang yang lain belum tentu. Sama aja makan kan diukur. Satu mangkok kecil. Calik porsi tubuh orang. Tujuannya supaya jangan makan banyak. Sebab man kasura akluhu. Siapa yang banyak makannya kasura naumuhu. Tentu lama laluknya. Nyenyak lalu. Man kasura naumuhu kasura ghaflatuhu. Begitu teorinya. Siapa banyak laluknya. Banyak lalainya. Itu tak berzikirnya jadinya. Nah karena itu makan sekedar untuk mengisi perut, jangan lapar. Tapi itu tidak bisa disamuan mangkoknya. Ada orang yang gadang badannya panjang paruhnya. Ketika samu seitu juga, bukannya kusuk, baru kebazikir lah badan galang-galangnya macam mana tu. Jadi teori-teori seperti itu bukan petunjuk baku syariat. Memang diberi ruang kepada guru untuk bisa mencapai tujuan orang itu berzikir. Sama dengan teori berkelambu. Bahkan Nabi SAW pakai kelambu, iya. Nah. Tapi kenapa tidak dipakai orang kadang sebagian? Karena bukan kelambu itu yang jadi masalah. Yang dituju dari itu bagaimana kekhusyukan orang beribadah. Nah, karena itu tidak ada ulama yang mengatakan wajib berkelambu. Yang penting adalah orang bisa istiqamah dalam berzikir, bisa membatasi diri dari segala bentuk kesibukan yang mengganggu kekhusyukan dalam beribadah. Nah, ini asal muasal dari itu semua. Jadi kita harus tahu betul ketika kita beragama, kemana kita akan bersandar? Bersandar kepada wahyu Al-Quran dan itulah ad-din. Ini bukan kreativitas kita. Jadi kreasi yang muncul, kecenderungan yang muncul, itu tidak berhak untuk kita jadikan landasan syariat dan boleh dipakai selama tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Apalagi dalam perkara ibadah, cukupkan pada petunjuk yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.